La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan, Rasulullah beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah. Mereka berkata, "Assalamualaikum wahai Nabi terakhir. Assalamualaikum wahai Nabi, yang setelahnya adalah hari kebangkitan." Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Jawablah salam mereka." Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam." Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa alaihissalam yang sedang sholat di kuburnya yang terletak di Bukit Pasir Merah, yakni di Gunung Nebo. Postur tubuhnya, tinggi badannya, lurus rambutnya, kecoklatan kulitnya, seperti laki-laki dari suku Syanu'ah. Dalam sholatnya, Nabi Musa berkata dengan suara sangat lantang, "Engkau ya Allah memuliakannya, yakni Nabi Muhammad. Dan engkau ya Allah mengutamakannya, yakni Nabi Muhammad." Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam, dan Nabi Musa menjawab salamnya dan berkata, "Siapa ini yang bersama engkau wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini Ahmad." Maka Nabi Musa berkata, "Selamat datang Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya." Dan kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu." Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan. Di perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa hamba mulia tadi wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu saudaramu, yakni Nabi Musa bin Imran." Nabi bertanya, "Terhadap siapa dia berani mengangkat suaranya dengan lantang dan tegas?" Malaikat Jibril menjawab, "Kepada Tuhannya." Malaikat Jibril berkata lagi, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaklumi ketegasannya." Kemudian di perjalanan, Nabi SAW melewati pohon yang sangat besar sekali. Di bawah pohon itu, ada seorang lelaki yang sangat berwibawa bersama anak keluarganya. Nabi melihat lampu dan cahaya-cahaya yang terang. Rasulullah bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Beliau adalah ayahmu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian keduanya saling bertukar salam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah putramu, Ahmad," jawab malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang tidak bisa membaca dan menulis, yang menyampaikan risalah Tuhannya dan memberi nasihat pada umatnya. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Tuhanmu malam ini. Dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan paling lemah. Jikalau engkau bisa menjadikan seluruh permohonanmu atau sebagian besar permohonanmu kepada Tuhanmu untuk umatmu, maka lakukanlah." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan. Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril hingga sampai di lembah yang berada di kota Baitul Maqdis. Di saat itu terlihatlah neraka jahanam yang terbentang seperti permadani. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril hingga sampai ke Baitul Maqdis dan memasukinya dari pintu kanan. Kemudian Nabi turun dari burak dan dikaitkan di pintu masjid pada kaitan yang sama ketika para nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu itu sampai tembus berlubang, dan kemudian burak dikaitkan di lubang tersebut. Rasulullah SAW memasuki masjid dari pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Dan tidak menunggu lama,
berkumpullah manusia yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang sedang sholat berdiri, ada yang ruku dan sujud. Kemudian azan dan iqamah dikumandangkan. Mereka berdiri berbaris, menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Lalu Jibril menggandeng tangan Rasulullah SAW dan menuntunnya ke bagian depan. Nabi mendirikan sholat 2 rakaat sebagai imam bersama mereka. Diriwayatkan dari Qa'am bahwa Jibril mengumandangkan azan dan turunlah malaikat dari langit, dan Allah mengumpulkan seluruh rasul dan para nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para rasul, nabi dan malaikat. Setelah selesai sholat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka yang sholat di belakangmu?" Nabi menjawab, "Tidak ya Jibril." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah." Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para arwah nabi dan rasul. Kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Segala puji bagi Allah yang menjadikanku sebagai khalilnya, yakni sahabatnya, dan memberiku kerajaan yang agung, dan menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah, dan menjadikanku panutan yang diikuti, dan telah menyelamatkanku dari api, sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian." Nabi Musa alaihissalam memuji kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepadaku secara langsung, dan menjadikan kehancuran Fir'aun dan keselamatan Bani Israel karena sebab perjuangan tanganku, dan menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk akan kebenaran, dan dengan kebenaran mereka berbuat adil." Giliran Nabi Daud alaihissalam memanjatkan pujian kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung, dan melunakkan besi, dan menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih, dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan fasil Alkitab." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan pujiannya kepada Allah. "Segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku angin, menundukkan kepadaku setan-setan. Mereka bekerja untukku apa yang aku mau, dari membangun gedung yang tinggi, dan piring seperti kolam, dan periuk-periuk yang kokoh, dan mengajariku bahasa burung, dan memberikanku segala macam kemuliaan, dan menundukkan kepadaku tentara setan dan burung, memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman, dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung, yang tidak pantas untuk seorang pun setelah aku, dan menjadikan kerajaanku bersih, tidak ada hisab dan hukuman." Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pun memuji Allah. "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya." Maksud kalimatnya, yaitu Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun sebagai tanda kebesarannya, dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah, dan Allah katakan, "Jadilah," maka terjadi, kun fayakun. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir dan penyakit belang. Aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku, dan melindungi aku dan ibuku dari setan yang terkutuk. Maka tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kami. Setelah para nabi dan rasul alaihissalam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW menyampaikan pujian kepada Allah. "Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepadaku." Kemudian Nabi SAW memulainya dengan mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta, dan menyeluruh ke seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.
menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu, menjadikan umatku sebaik-baiknya umat yang pernah ada, menjadikan umatku sebagai umat moderat, dan menjadikan umatku sebagai golongan awal yang masuk surga dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dariku dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan semua ini Nabi Muhammad SAW mengungguli kalian wahai para nabi. Para nabi dan rasul saling berbicara dan berdiskusi tentang perkara hari kiamat. Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim dan beliau menjawab, saya tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, beliau menjawab, aku tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya. Mereka pun bertanya kepada Nabi Isa dan beliau menjawab, adapun waktu terjadinya, sungguh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dari apa yang telah sampai kepadaku, bahwasanya ketika Dajjal keluar dan aku membawa 2 bilah pedang, ketika Dajjal melihatku, dia meleleh seperti melelehnya timah, dan Allah akan membinasakannya ketika ia melihatku. Hingga pada saat itu, bebatuan pun akan berkata, wahai muslim, di bawahku ada seorang kafir bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah dia, dan Allah akan membinasakan mereka semua. Kemudian kembalilah para manusia ke tempat masing-masing. Dan pada saat itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi memasuki kota-kota. Tidaklah mereka datang ke suatu tempat kecuali mereka hancurkan dan bumi hanguskan, dan mereka tidak melewati air kecuali mereka meminumnya hingga habis. Sehingga seluruh manusia mengadu kepadaku, lalu aku pun berdoa kepada Allah, dan Allah kemudian hancurkan mereka dan binasakan mereka semua, sampai bumi menjadi busuk karena bau bangkai busuk mereka. Kemudian Allah pun turunkan hujan lebat yang membawa bangkai mereka sampai ke laut. Dan dari apa yang sampai kepadaku, bahwa jika hal itu semua sudah terjadi, maka waktu datang hari kiamat hanya tinggal seperti keluarga yang menunggu perempuan hamil tua, tidak tahu kapan, sehingga mengagetkan mereka dengan kelahirannya di malam atau di siang hari. Peristiwa agung berikutnya, Nabi Muhammad SAW merasakan dahaga yang amat sangat. Maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu. Maka Nabi Muhammad SAW memilih susu. Jibril berkata kepadanya, engkau memilih fitrah, yakni kesucian. Jikalau engkau meminum arak, maka umatmu akan menyimpang dan tidak ada yang mengikutimu melainkan sedikit. Di dalam riwayat lain, gelas tersebut ada 3, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata padanya, kalau engkau meminumnya, maka umatmu akan tenggelam. Riwayat lain menyebutkan, yang ketiga itu berisi madu, yaitu pengganti dari air. Kemudian Rasulullah SAW melihat di samping kiri Sakrah, yaitu batu yang di atasnya sekarang dibangun kubah As-Sakrah, para bidadari surga. Nabi memberi salam kepada mereka, lalu para bidadari surga menjawab salamnya. Beliau menyapa mereka, dan mereka menyambut sapaan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.